Halo, shalom anak-anak. Apa kabar? Tetap semangat dan jaga kesehatan. Sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu ya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk penyertaan-Mu Tuhan. Kami mau belajar, berkati kami dengan kecerdasan dan kepintaran Tuhan. Bimbing kami, berikan kami pengertian supaya kami dapat mengerti dan melakukan firman-Mu. Berkati kami, bimbing kami dengan Roh Kudus-Mu. Kami mau belajar dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Kali ini kita masuk dalam pembelajaran yang kelima. Kita akan belajar mengenai Allah penyelamatku. Karena pada dasarnya semua manusia adalah berdosa, dosa yang didapat dari Adam dan Hawa. Sehingga manusia memerlukan penyelamat. Nah, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini terdapat di dalam Yohanes 3 ayat 16. Kita bisa buka Yohanes 3 ayat 16. Nah, karena begitu besar kasih Allah pada manusia, hari ini dinyatakan ketika Yesus datang ke dunia menjadi penyelamat bagi manusia yang berdosa. Menjadi penyelamat berarti melakukan perbuatan baik kepada orang yang membutuhkan pertolongan. Manusia berdosa memerlukan penyelamatan dari Allah. Nah, kita akan belajar arti kata penyelamat, selamat dari Kamus Bahasa Indonesia. Apa sih? Menurut Kamus Bahasa Indonesia, penyelamat adalah seseorang yang meluputkan atau menghindarkan orang lain dari sebuah bencana atau bahaya. Nah, semua manusia pada dasarnya menginginkan hidup selamat. Selamat dari bahaya, selamat dari ancaman orang lain, bahkan selamat dari dosa-dosanya. Selamat artinya keadaan seseorang dalam kondisi yang terhindar dari bencana atau bahaya yang mengancam. Hal di atas adalah keselamatan jasmani. Nah, keselamatan ada dua hal kita akan belajar, yaitu keselamatan jasmani dan keselamatan rohani. Keselamatan jasmani yaitu keselamatan yang diupayakan manusia agar lepas dari bahaya yang mengancam dirinya. Di samping keselamatan jasmani ada keselamatan rohani, yaitu keselamatan manusia dari hukuman dosa. Nah, Tuhan Yesus yang hanya bisa memberi keselamatan rohani. Kita tidak bisa mengupayakannya, hanya datang kepada Yesus. Karena tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi anak-anak, dialah penyelamat sejati. Orang yang menerima penyelamatan dijadikan anak-anak Allah. Penyelamatan Allah adalah anugerah bagi manusia yang berdosa. Jadi anugerah terbesar yang manusia terima dari Allah yaitu keselamatan. Untuk itu karena kita sudah diselamatkan dengan darah Yesus oleh penyalipan Yesus di kayu salib. Untuk itu gunakan keselamatan itu untuk melakukan hal-hal yang baik dan berkenan kepada Tuhan, menggunakan hidup kita untuk Tuhan. Nah, kedatangan Yesus di dunia memberikan kabar baik kepada orang miskin, memberi kebebasan kepada tawanan, memberikan penglihatan kepada orang buta, dan membebaskan orang-orang yang tertindas. Tuhan mengasihi semua orang. Nah, kita akan simak video mengenai Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ketika mereka berdoa, mereka mengandalkan Tuhan, maka Tuhan menyertai mereka. Tuhan memberikan mereka keselamatan. Nah, Tuhan telah memberikan keselamatan kepada umatnya yang selalu setia kepadanya. Untuk itu bersyukurlah karena Tuhan memimpin kita untuk setia kepadanya. Sadrak, Mesak, dan Abednego. Sumber dari Alkitab Perjanjian Lama, Kitab Daniel pasal 3 ayat 1-30. Pada waktu itu, kota Yerusalem dikuasai oleh Raja Nebukadnezar dari bangsa Babel. Raja Nebukadnezar membuat sebuah patung yang terbuat dari emas yang tinggi.
Lalu Raja Nebukadnezar mengundang semua pemimpin bangsa untuk melihat patungnya. Kemudian semua pemimpin bangsa pergi ke bangsa Babel. Pengawal raja mengumumkan bahwa semua orang harus menyembah patung, jika tidak akan dihukum. Karena takut, maka semua orang itu lalu sujud menyembah kepada patung emas. Tapi, orang Kasdim melaporkan kepada raja bahwa ada 3 orang yang tidak mau menyembah patung. Karena tidak mau menyembah, lalu mereka ditangkap. 3 orang itu adalah Sadrak, Mesak, dan Abednego. Tiga orang itu lalu diikat dan dimasukkan ke dalam dapur api yang panas. Raja merasa heran kenapa tiba-tiba ada 4 orang dan mereka tidak terbakar panas. Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak terbakar karena Tuhan bersama dengan mereka. Kemudian Raja Nebukadnezar memanggil mereka untuk keluar dari dapur api yang panas itu. Sadrak, Mesak, dan Abednego pun keluar dari dapur api dan mereka tidak terbakar. Akhirnya, Raja Nebukadnezar mengetahui bahwa Sadrak, Mesak, dan Abednego mempunyai Tuhan yang berkuasa. Ayat hafalan. Tuhan adalah penolong. Kitab Ibrani pasal 3